Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat Apa pagi, Pak. kabarnya Pagi, semuanya? Pak. Sehat? Baik, Pak. Baik. Mudah-mudahan sehat semua ya. Kalau Bapak sedikit kurang sehat nih, jadi mungkin agak sedikit batuk ya anak-anak. Kalau bisa pakai masker, karena kita masih di situasi yang new normal. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa ya. Tapi sebelum berdoa, coba periksa bawah kalian, kanan, kiri, depan, belakang, apakah sudah bersih. Kemudian kalian periksa juga kerapian dirinya, baju sudah dimasukkan belum. Itu tuh yang belakang tuh, aduh. Coba diperiksa dulu ya, saya kasih waktu 1 menit. Oke. Sudah, Pak. Udah ya. Oke, langsung sekarang ketua kelas silahkan dipersiapkan untuk berdoa. Ketua kelas Pak Nita berdoa, pimpin. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas ya. Jadi pentingnya doa itu supaya kita disehatkan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan lancar ya. Kemudian mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional agar rasa cinta tanah air kita terus tumbuh ya anak-anak. Kali ini lagunya adalah lagu Garuda Pancasila. Mungkin sudah pada hafal ya. Ini saya contohkan ya. Saya tampilkan videonya. Mari siap-siap kita nyanyikan. Ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Oh, nggak ada suaranya. Iya, Pak. Gimana nih caranya? Aduh, nggak ada suaranya. Bentar. Memori aja mungkin, Pak. Dari itu videonya aja ya. Baiklah ya, anggap aja selesai menyanyikan lagu Garuda Pancasila-nya. Oke, kita lanjut aja ya anak-anak. Ada yang tahu kali ini kita belajar apa? Belajar internet ya, Pak? Bukan. Sebelum kita belajar di materi kita hari ini ya, Bapak mau kasih pertanyaan dulu nih. Ini kan pertanyaan yang mungkin sudah sering kalian dengar ya anak-anak. Seperti apa itu internet, apa itu manfaat internet, apa itu media sosial, dan apakah kalian memiliki media sosial? Coba Dodi, tahu nggak itu internet itu apa? Buat main game ya, Pak? Oh, buat main game. Ya, Coba kalau Nita, internet itu apa? Internet itu untuk mencari informasi, Pak. Informasi. Kalau untuk membuka sosial media, Pak. Paket data, Pak. Oh, pakai data. Oke. Lalu yang lainnya ada yang tahu? Untuk nyari video, Pak. Oh, nyari video. Kalau media sosial itu apa? Ada yang tahu? Instagram, Pak. Oh, Instagram, iya. Yang lainnya? Facebook, Pak. Facebook, Twitter, ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalian punya itu semua enggak? Punya, Pak. Punya. Oh iya, sekarang nggak mungkin ya kalau nggak punya gitu. Walaupun memang ada.
Oke, nanti kita lanjutkan ke apa maksud dari percayaan itu. Tapi sebelum Bapak absen dulu nih ya, Bapak absen. Tadi saya nggak ngelihat Pak, saya nggak ngelihat Sarip kemana Sarip ya? Sarip, Hadir Pak, hadir Pak. oh hadir. Hadir Saya saya Pak. pikir habis dari mana nggak kelihatan. Absen dulu ya. Iya Pak. Irman ada? Ada Pak, Ada. hadir di belakang. Sarip ada. Lalu Dodi ada Pak. ya? Ada. Dwi. Dwi Alif. yang mana Pak? Dwi siapa, Oh Pak? Dwi, Ada dua Dwi ya. Oh iya Dwi Maya. Hadir. Ada Alit. Ini saya Hadir, panggil nama singkatnya aja ya. Nita. Ada. Oke, ada yang belum dipanggil? Romi, Pak. Oh iya. Romi kemana ini ya? Katanya lagi perpanjang SIM. Oh iya iya. Oke. Mudah-mudahan lancar Romi. Oke ya, sudah di absen. Kita lanjut. Nah, tadi kan kalian bilang apa itu internet. Nah, ini menurut Wikipedia itu adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan media ya untuk menghubungkan perangkat seluruh dunia ya. Jadi semua media terhubung sehingga bisa berkomunikasi ya. Manfaatnya tentunya bisa menambah wawasan dan pengetahuan, komunikasi menjadi lebih cepat, mudahnya belanja di internet sebagai wadah hiburan dan lain-lain. Lalu media sosial itu adalah produk digital ya, platform digital, memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten ya, berupa foto, tulisan, video, dan lain-lain ya. Jadi hari ini kita akan belajar dampak sosial informatika ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih materi yang sudah saya kasih kemarin kan. Sudah kalian baca apa belum ya dalam bentuk pretest. Soalnya saya kirim ke grup WA ya anak-anak. Coba kalian buka ada paket datanya ke WA-nya. Kalau nggak ada minta hotspot teman-temannya tuh. Sudah Pak. Udah pada masuk semua. Sudah Pak. Udah ya. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Gampang kok. Kalau kalian baca pasti bisa. Oke ya. Oke, sudah. Silahkan dikirim lagi melalui WA ke saya. Nanti saya baca. Oke, setelah saya baca ternyata ada beberapa yang belum paham tentang dampak sosial informatika ya. Tapi ada juga yang sudah paham walaupun menurut kalian sendiri ya, tapi sudah lumayan lah gitu ya. Oke, langsung saja biar kalian tidak salah jalan, tidak salah persepsi. Karena ini sangat penting sekali ya penggunaan informatika di era saat ini ya. Salah dikit bisa bahaya gitu ya. Bisa dijemput polisi. Ya. Oke ya. Maksud tujuan pembelajaran dampak sosial informatika itu apa? Gitu ya. Coba dibaca, siapa yang mau baca? Tujuan pembelajarannya? Pak, boleh Pak. Boleh, silakan baca tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pencarian literatur, siswa mampu menjelaskan dampak positif dan negatif dari perkembangan TIK dengan baik. Oke, lanjut. Melalui mode pembelajaran problem based learning (PBL), siswa mampu menganalisis kasus-kasus sosial dari implementasi produk TIK yang menimbulkan dampak positif dan atau negatif dengan baik. Dan, terima dan kasih. apa Pak? Dan ini dannya kelebihan Nak. Wah ini berarti sangat ini ya bisa memeriksa. Oke terima kasih Nak Dodi. Oke lanjut ya, manfaat mempelajari dampak sosial informatika. Silahkan ada yang mau baca. Ya Pak. Ya silahkan. Manfaat mempelajari dampak sosial informatika yaitu
kita akan lebih memahami dan bijak dalam menggunakan produk informatika. Ya, baik, terima kasih. Nah, berikutnya di sini saya ada video. Silahkan kalian simak, lalu diskusikan ya kesimpulan dari video ini. Tapi suaranya pasti nggak ada ya? Taruh deh. Sebentar ya. Ada suaranya nggak? Belum Belum keluar, ada, Pak. Pak. Udah keluar suaranya? Belum Belum, ada, Pak. belum ada. Suaranya, Pak. Suaranya nggak ada ya? Ada. Ada suaranya. Dengaran suaranya nggak? Enggak, Pak. Ada. Nggak juga. Di share screen-nya diklik, Pak, sound-nya, Pak, biar nyala, Pak. Oh gitu. Aduh, saya nggak update nih ya. Biasa anak lebih canggih. Share screen-nya di. Ada klik sound on, dinyala. Oh Klik, iya. Pak. Iya betul. Kedengeran? Kedengeran nggak sore? Sudah, Pak, sudah. Dengar, Pak. Pak, gambarnya nggak bergerak, Pak. Gambarnya nggak bergerak. Pak, gambarnya nggak bergerak. Oh gitu. Bentar ya.
Oke, sudah ya. Tidak usah sampai full. Ini sudah bisa menjelaskan bahwa apa makna video ini. Bisa minta tolong pada anak-anak sekalian untuk menganalisis apa kira-kira makna video ini. Ada yang tahu tadi makna video tadi itu apa gitu? Ayo, yang bisa jawab saya kasih nilai lagi, tambahan nilai. Ayo. Biasanya nak Romi, nak Dodi itu aktif kok kayaknya sekarang, apalagi sakit atau gimana gitu. Ayo, kira-kira makna nggak usah panjang-panjang, beberapa kalimat, satu kalimat aja cukup. Ya, saya Ya, Pak. silakan. Nah, siapa ini? Mbak Dewi Pak. Dewi, ya. Iya, ntar tadi saya sedikit menyimak mungkin dampak penggunaan TIK-nya itu Pak, ada dampak buruknya, dampak buruk dari penggunaan teknologinya. Ya, betul. Ada lagi yang lainnya? Coba Nak Firman, Nak Firman, Nak Dwi Maya. Silakan. Dia dibully Pak di internet. Ya, betul. Ada lagi yang lainnya? Pak. Iya, Tadi silakan. dia mau terlihat sempurna Pak, padahal keadaannya enggak. Ya, bisa. Ada lagi yang lainnya? Keadaan berbeda Pak dari kenyataan dan di dunia maya, di dunia sosial Pak. Maya Ya, disebut Maya. bisa juga. Ada lagi? Oke ya. Jadi terima kasih kepada anak-anakku sekalian ya. Tidak ada yang salah, benar semua ya. Jadi intinya adalah nanti kita akan mempelajari dampak sosial ya. Dampak sosial informatika, karena di video dijelaskan bahwa terlalu sibuk dengan gadget sehingga melupakan dunia real ya, dunia nyata, yaitu salah satu dampak negatif ya. Dampak positifnya juga ada ya, bisa mempermudah gitu ya. Mari nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ya, langsung saja. Nah, di sini ada aspek sosial penggunaan TIK ya. Di Indonesia, penetrasi kontribusi internet di setiap pulau ya, penggunaan internet setiap pulau ya, di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan ya. Ternyata yang terbesar itu ada di Pulau Jawa ya. Memang penggunaan internet itu sekarang sudah semakin menuju ke berbagai daerah ya, ke pelosok pun sekarang sudah ada gitu. Lalu berikutnya adalah berdasarkan sumber data dan informasi untuk analisis diambil dari We Are Social dan Hoopswitch, bahwa teknologi informasi Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh salah satunya peningkatan bandwidth internet, perkembangan ponsel pintar, munculnya berbagai macam sosial media dan e-commerce, lalu masyarakat yang paham dan aktif dalam menggunakan internet. Lalu, nah, ini penggunaan ponsel di Indonesia ya. Masyarakat Indonesia memiliki ponsel sekitar 370,1 juta ya, yang aktif di medsos sekitar 191,4 juta. Kemudian medsos yang paling banyak digunakan itu adalah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, TikTok ya. Kemudian lanjut.
Etika bermedia sosial yang baik. Tolong bisa dibacakan anak-anak. Etika bermedia sosial yang baik. Ada yang mau membacakannya? Coba Nita baca etika bermedia sosial yang baik. Baik, Pak. Etika bermedia sosial. Kita harus berkomunikasi yang baik. Yang kedua, tidak mengandung sara, kekerasan, serta pornografi. Yang ketiga, berita yang diinformasikan adalah benar. Yang keempat, menghargai karya orang lain. Dan yang kelima, memberikan informasi pribadi sewajarnya, Pak. Ya, jadi kita harus menjaga etika kita ya dalam berkomunikasi ya. Jangan sembarang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya, apalagi kalau kalian adalah seorang yang terpelajar. Jadi harus santun dalam berbicara ya, bersikap ya. Kemudian tidak mengandung sara, kekerasan, dan pornografi ya. Kemudian berita yang diinformasikan adalah benar. Jadi kalau kalian menggunakan Facebook atau Instagram atau yang lain-lain ada postingan yang kurang baik, kalian harus cek dulu ya, benar nggak berita itu ya. Karena banyak juga yang saat ini hoax gitu ya, atau bisa menimbulkan berita yang tidak benar ya. Oke, di sini menghargai karya orang lain ya, menghargai karya orang lain. Misalnya di YouTube ada video ya, kalian download kemudian mengupload kembali ya, itu sama saja tidak menghargai karya orang lain ya. Jadi kalau kita mau benar-benar menggunakan karya orang itu harus izin ya, atau menggunakan karya sendiri lebih baik gitu ya. Lalu memberikan informasi pribadi sewajarnya ya, jangan melebih-lebihkan gitu ya kenyataan dengan yang di media sosial ya, karena banyak juga kasus-kasus yang di media sosial begini ternyata kenyataannya tidak gitu ya. Wah, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian tadi yang 5 etika ya, di sini ada juga yang 8 etika bermedia sosial ya. Pertama, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi, gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun, hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal ya, pastikan unggahan di akun media sosial tidak mengandung sara. Terus yang kelima, manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi. Lalu keenam, pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. 7, jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. 8, manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Ya. Lalu di sini ada pengelompokan media sosial ya. Tadi ada pertanyaan pemantik bahwa apakah kalian tahu media sosial, ada yang jawab Facebook, Instagram gitu ya. Nah, itu ya. Jadi jenis pengelompokan media sosial, jejaring sosial itu Facebook ya. Aplikasi berbagi gambar itu Instagram, blogging itu Blogger, WordPress, microblogging itu Twitter, aplikasi berbagi video itu YouTube, kolaborasi itu Wikipedia ya. Ini salah satu contohnya, mungkin ada lagi saingan-saingannya gitu. Nah, ini dampak penggunaan media sosial ya. Ini saya ambil sedikit ya, dampak positifnya beragam ya, banyak mampu beradaptasi, memiliki banyak teman, mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lain-lain. Dampak negatifnya tidak bisa mengatur waktu, malas belajar, waktu beribadah diundur-undur. Lalu kasus-kasus sosial implementasi produk TIK ya, hoax atau berita palsu. Pertanyaannya, apakah kalian pernah mendapatkan berita hoax atau palsu di media sosial kalian? Kalian pernah menemukan nggak? Coba ada yang bisa bercerita tentang hoax atau berita palsu ini?
Ayo, ada yang pernah mendapatkan SMS palsu nggak? Mendapatkan hadiah atau gimana? Nah, ayo, anak-anak. SMS diputusin, Pernah, Pak. SMS diputusin pacar saya. Wah, itu di prank ya. Iya, jadi hoax atau berita palsu itu sangat sering bang, sekali di media sosial ya, di Facebook, di WA bahkan di SMS. Selamat Anda mendapatkan hadiah ya, selamat Anda mendapatkan uang tunai, selamat Anda mendapatkan bla 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 ya. Terus pernah nggak kalian mendapatkan berita anak ibu sedang di penjara nih, sekarang saya sedang mengurusi ini, sedang ini ya begitu. Banyak kasus begitu. Nah, lalu konflik di media sosial pun banyak ya. Pernah contoh ada yang bisa memberikan contoh konflik di media sosial nggak? Mungkin pengalaman kalian. Oh, konflik di media sosial contohnya yang saat ini, coba ada yang nggak konflik di media sosial? Itu Pak, Ayo anak-anak, siapa? Halo? masalahnya Rizky Bilar Pak. Ah iya, konflik pribadi sampai mencuat di media sosial ya, Rizky Bilar dan Lesti itu ya. Lalu yang benar-benar konflik juga ada Nikita Mirjani dan siapa itu, Najwa ya. Itu konflik-konflik di media sosial tuh hindari gitu ya. Walaupun kita punya konflik pribadi, kalau bisa jangan mencuat di media sosial ya. Tapi kayak namanya public figure memang tidak bisa dihindari gitu ya. Terkadang kita menutupi tapi ternyata mencuat gitu ya. Lalu kriminalitas di media sosial, coba contohnya ada nggak? Kriminal di media sosial. Konfliknya Sambo, Pak. Nah, Sambo juga salah satunya ya, kriminalitas dan konfliknya itu. Terus penjualan bayi, Pak. penjualan bayi juga ya, perdagangan manusia juga seperti itu. Jadi memang banyak, kalau dicari itu banyak ya. Itu yang harus kita jadikan pelajaran. Ada juga penipuan berkedok judi online, penculikan, pemerkosaan, penggelapan dan lain-lain ya. Itu harus kita hindari ya. Jadi pelajaran buat kita ketika kita menggunakan produk TIK. Lalu, oke ya, langsung saja kita ke tugas. Bapak ingin membuat kelompok kalian 4-5 orang. Kalian mau milih sendiri atau Bapak yang milih? Sendiri aja, Pak. Pilih sendiri, Pak. Pilih sendiri aja ya. Sendiri, Pak. Iya. Pilih sendiri aja, Pak. Sendiri. Baik. Silahkan pilih kelompok 4-5 orang, berarti karena di sini ada 10 orang, berarti cukup 2 kelompok saja ya. Kemudian nanti Bapak kasih LKPD ya. Di situ kalian bisa mengerjakan tugas kalian di LKPD. Ini format LKPD-nya ya. Jadi deskripsi kasusnya Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Buatlah secara mandiri dampak dari media sosial, baik itu dampak positif maupun negatif ya, berbagai bidang kehidupan ya. Jadi kehidupan ini ada bidangnya kan, ada bidang pendidikan ya, ada bidang industri dan bidang-bidang yang lainnya ya. Jadi jangan hanya satu bidang ya. Jadi kalian harus buat minimal 4 bidang lah gitu ya. Lalu kalian nanti presentasikan. Di sini nanti ada lembar kerjanya. Kemudian ini penilaiannya ya. Nanti Bapak selalu nilai sikap kalian ya, sikap kalian dalam belajar ya. Lalu keterampilan kalian, nanti kan kalian buat presentasi, nanti Bapak nilai, lalu pengetahuan dalam bentuk tulis itu pretest dan post-test ya. Nah, nanti kalian mulai buat ya, waktu kalian, ini berapa menit lagi ya? Berapa menit lagi kira-kira? Sudah habis, Pak. Kalau bisa satu kelompok dulu, kalau memang udah habis ya? Sudah habis. Berarti di pertemuan berikutnya ya kita presentasi ya.
Pertemuan berikutnya kita presentasi. Ini ada 2 kali pertemuan. Pertemuan sekarang mungkin materi ya dan diskusi gitu ya. Kemudian besok nanti kalau kita bertemu lagi, kita akan langsung presentasi ya. Oke, sebagai nanti penutup, Bapak kasih post-test ya, Bapak kirim ke WA grup ya. Post-test ini dikirim hari ini ya, ditunggu hari ini, tidak besok ya. Tidak nunggu besok hari ini, nanti Bapak nilai sebagai nilai pengetahuan. Lalu ya sebelum penutup doa, tolong beri kesimpulan dulu ya. Anak-anak ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini ya, dampak sosial informatika. 1 orang, ada yang bersedia memberi kesimpulan? Saya Pak, boleh Pak. Ya boleh silahkan. Jadi kalau menurut saya dampaknya itu bisa bersifat negatif atau positif, itu tergantung dari pemanfaatan kita. Kalau kita gunakan sebagai hal-hal yang positif, pasti akan sangat berguna bagi kita. Tapi kalau digunakan secara negatif, itu malah akan merugikan orang lain atau merugikan diri kita sendiri. Jadi harus bijak memakainya, Pak. Seperti itu. Terima kasih Nak Dodi. Ada lagi yang lainnya? Mungkin ada yang nambahin gitu. Jadi memang dampak sosial informatika itu akan selalu ada ya. Karena ibarat pisau, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk kejahatan. Begitu pula dunia teknologi ya, siapa yang memegangnya itu bisa sangat bermanfaat. Jadi kesimpulannya, pergunakanlah dengan bijak informatika ya, agar yang timbul adalah manfaat ya, bukannya dampak yang negatif. Oke, karena waktu kita sudah habis, maka kita tutup ya dengan tugas membaca untuk pertemuan yang berikutnya ya. Pertemuan berikutnya masih membahas tentang dampak sosial informatika dengan subtema yang berbeda ya. Nanti Bapak kasih di grup juga materi untuk kalian baca ya. Untuk literasinya kalian baca, nanti awal pertemuannya akan ada pretest ya, itu akan dipretestkan. Kemudian ketua kelas silahkan pimpin doa penutup. Atau Nak Dodi pimpin doa penutup. Baik Pak, mari teman-teman sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran Pak Guntur hari ini, ada baiknya kita berdoa semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Baik, terima kasih. Pagi, Pak. Selamat pagi Selamat pagi, anak-anakku. Pak. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Meli. Ya, baik, terima kasih Pak Guntur atas praktek pre-teaching-nya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Guntur. Ya, semoga nanti bisa jadi referensi juga untuk yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, bagi ada yang ingin menanggapi dari kegiatan pre-teaching Pak Guntur, dipersilakan untuk raise hand. Ada Bapak Ibu ingin menanggapi? Silakan Bapak Ibu, tidak usah malu-malu ya ngasih saran. Ini kan sarannya bersifat membangun nanti ya, bukan berarti yang ngasih saran itu lebih lebih hebat dari yang dikasih saran. Kita sama-sama berdiskusi di sini ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada, saya mau kasih review sedikit nih Pak. Saya review lagi Pak. Yang pertama tadi, kalau saya perhatikan dari awal, masih teacher center ya Pak. Jadi sebagian besar, hampir keseluruhan, Bapaknya yang ceramah untuk memberikan pelajaran ke anak-anaknya. Jadi kalau menurut saya itu masih teacher center, jadi semuanya berpusat sama Pak Gunturnya. Jadi anak hanya diskusi saat ditanya aja gitu. Jadi anak tidak lebih aktif dari itu. Terus yang kedua, untuk sintaknya saya tadi kayaknya belum melihat secara jelas sintaknya Pak. Bapak tadi pakainya PBL ya Pak? Ya. Iya PBL. PBL. Nah, mungkin sintaknya
belum runut, mungkin ada tapi mungkin belum runut ya, tadi saya catat ini abis ini ke apa gitu saya tadi pikirkan. Jadi mungkin itu aja yang belum runut. Itu aja sih kalau dari saya tadi saya perhatikan dari awal. Sama itu Pak, urutan kegiatan pembelajarannya sepertinya ada yang terbalik atau salah saya ya. Tadi pertanyaan pemantiknya itu diajukan sebelum tujuan pembelajaran diinfokan. Kalau saya kemarin buatnya tujuan pembelajaran dulu diinfokan, baru pertanyaan pemantiknya muncul. Seperti itu. Atau yang lain ada yang ingin menanggapi lagi? Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Mungkin yang lain? Baik Bapak Ibu, yang lain masih ada karena waktu kita masih 6 menit. Oke, mungkin saya sedikit ya Pak Dodi. Baik Bu. Untuk Pak Guntur tadi kan dimunculkan itu pertanyaan pemantik Pak Guntur ya. Iya Ibu. Coba diarahkan ke pertanyaan pemantik Pak Guntur. Itu mungkin di pertanyaan pemantik mungkin Pak Guntur bisa ini yang dipakai pertanyaan pemantik itu mungkin dikasih gambar dulu Pak Guntur, gambar misalkan gambar tentang apa namanya penggunaan internet misalkan, kemudian sosial media. Nah itu yang nanti kita dijadikan dasar untuk agar siswa itu bisa ini dia berpikir ini gambar apa sih, ini gambar apa ya, pakai gambar. Nanti siswa itu kita suruh untuk menganalisis ya, dari gambar itu kan bisa dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan nanti Pak Guntur. Misalkan ini gambar apa, misalkan Pak Guntur menyisipkan gambar gini Google misalkan, otomatis nanti siswa akan menjawab internet Pak. Nah terus kira-kira internet itu untuk apa, kan bisa dikembangkan seperti itu ya Pak Guntur ya pertanyaannya. Oke, kemudian kalau sosial media mungkin apa misalkan WA, mungkin icon WA itu ditampilkan, kira-kira ini icon apa. Terus mungkin lanjut ke pertanyaannya, apakah kalian sudah memiliki WA, apakah kalian pernah berkomunikasi lewat WA. Nah jadi banyak yang bisa digali dari gambar itu gitu kan, lebih masuk ke gini dia jadinya, ke hotnya ya, bernalar kritisnya masuk jadinya di sana. Jadi tidak hanya sekedar tulisan itu aja. Itu ya Pak Guntur ya, itu masukan yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat menonton video Pak Guntur, pada saat menonton video, tadi kan Pak Guntur sempat bilang ini ya tidak usah ditonton sampai selesai kan gitu ya, karena ini nanti di realnya itu jangan sampai nanti keluar kalimat seperti itu ya Pak Guntur ya. Mungkin dikondisikan aja, diceritakan atau dipercepat videonya boleh, sehingga cepat dia, kita tidak nunggu selesai videonya. Jadi seperti pre-memory itu loh, di skip, tapi diperlihatkan siswa itu sedang menonton video gitu. Oke, kalimat itu nanti dihindari Pak Guntur. Nanti kan terutama pada saat PPL itu nanti kan Pak Guntur kan buat video, kalau itu muncul kan salah kita nanti. Itu ya. Kemudian ini Pak Guntur sempat ini ya di tujuan pembelajaran menampilkan itu ya. Iya, tujuan pembelajaran. Nah, coba ke slide-nya itu. Nah, ini jangan siswanya yang disuruh membaca Pak Guntur. Oh gitu. Pak Guntur yang menyampaikan ke siswa ya. Pak Guntur menyampaikan ke siswa tujuan pembelajaran apa gitu. Oke. Itu. Oke, Ibu. Baik, Ibu. Ada lagi, Ibu? Nah, itu sebentar dulu, Pak. Oke, itu aja sih Pak Guntur dari saya. Mungkin ini media yang digunakan untuk mengajar nanti Pak Guntur. Iya, Ibu. Bagaimana? Nah, itu naik lagi Pak Guntur. Nah, ini kalau menurut saya yang slide 1, ini enggak usah ditampilin Pak Guntur. Ini kan ya? Pak Guntur ngomong gini aja, mengalir aja ini Pak Guntur. Oh gitu. Enggak usah ditampilin ya, ngomong mengalir aja nanti. Mulainya ya dari itu ini juga tujuan pembelajaran. Enggak usah. Nggak usah. Ini. Oke, mulainya dari tujuan ya. Nah, itu udah coba diklik. Dari pertanyaan pemantik boleh itu dari situ ditampilin ya. Yang itu Pak Guntur ngomong biasa aja, mengalir apa adanya aja gitu.
biar tidak kesannya Pak Guntur tidak hafal dengan proses pembelajaran gitu jadinya. Ya, ada senyum, sapa, salam, apalagi itu di bawahnya. Baik, Ibu. Sampaikan secara lisan aja Pak Guntur. Ini kan fokusnya ke media pembelajaran ya. Iya. Nanti ini kan ada nilainya Pak Guntur Oh iya, untuk Ibu. media pembelajarannya gitu. Jadi Bapak Ibu perangkat pembelajaran yang dinilai itu nanti ada RPP, bahan ajar, kemudian LKPD, media pembelajaran dan instrumen penilaian. Nah, itu indikator yang nanti akan dinilai pada perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Jadi medianya itu Bapak Ibu silakan dibuat semenarik mungkin. Nah, begitu ya. Nanti kan ada indikatornya soalnya yang 5 komponen itu harus terlihat untuk perangkat pembelajarannya. Itu ya Pak Guntur ya, masukan baik, dari Ibu. saya. Terima kasih banyak. Oke, nanti di ininya di bagian apa namanya? Proses pembelajarannya itu sebenarnya ada banyak yang dinilai di sana itu Bapak Ibu. Dari persepsi, kemudian apa namanya? Cara kita menstimulus siswa itu juga ada nilainya, membentuk kerja kelompok atau tidak. Ya, itu ada indikatornya juga. Kemudian bagaimana Bapak Ibu keterampilan Bapak Ibu untuk menggunakan metode pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Ya, misalkan model yang Bapak Ibu gunakan PJPL, yaitu nanti harus keterampilan Bapak Ibu untuk mengelola kelas menggunakan metode itu akan dinilai Bapak Ibu. Ya, jadi sintaknya harus terlihat. Nah, itu. Kemudian waktu, memanfaatkan waktu. Dari waktu misalkan kita dikasih 30 menit ini waktu untuk videonya ya nanti di PPL itu ya 30 menit itu gimana caranya supaya semua kegiatan pembelajaran itu terlihat. Nah, begitu jadinya Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita memanfaatkan waktu. Kemudian 4C kan pasti masuk kita ya karena TI kan, TIK. Kemudian volume Bapak Ibu, volume, intonasi suara itu juga jadi penilaian, bahasa yang Bapak Ibu gunakan juga. Kemudian gesturnya. Ya, termasuk pakaian juga nanti Bapak Ibu akan masuk di sana, pakaian yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian suasana pembelajarannya gimana, menyenangkan atau tidak, itu. Bahasa yang Bapak Ibu gunakan gimana, baik bahasa, kan tuntutannya kan bahasa yang baik dan benar, gitu bahasanya. Oke, tuntutannya. Itu Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu pada saat apa namanya PPL, kemudian Bapak Ibu kan diminta membuat video, nanti unsur-unsur itulah indikator-indikator itu diusahakan masuk semua. Tuh. Oke, itu ya sedikit apa namanya bayangan dari saya. Oh, ternyata harus ada ini itu. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang sudah bisa apa namanya mempersiapkan ya apa-apa saja yang harus masuk di praktek pembelajaran nanti gitu. Ini kan tujuannya untuk itu nanti ya. Praktek pembelajaran ini untuk persiapan PPL itu Bapak Ibu. Oke, itu aja sih untuk Pak Guntur. Nanti medianya mungkin ya Pak Guntur ya dibuat lebih menarik lagi. Akhirnya kita kan di DI ya dibuat supaya beda dari yang lainnya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, itu dari saya. Silakan. Baik Ibu. Oke, waktunya ke Pak Dodi lagi. Ya, baik Bapak Ibu, masih ada waktu 2 menit. Kalau memang masih ada yang ingin memberi tanggapan, saya persilahkan. Jika sudah tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk Pak Guntur hari ini. Untuk peer teaching-nya, nah selanjutnya saya yang akan tampil